Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Gandanazi. Uh, NIM saya 4222101003. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Vision Language Model atau VLM, bagaimana cara kerjanya, contoh penerapannya di dunia nyata, menggunakan klip, serta potensi dan tantangan teknologi ini di masa depan. Uh, Vision Language Model adalah model kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami dua jenis data sekaligus, yaitu gambar dan bahasa. Berbeda dengan model AI yang biasa hanya memproses teks atau gambar saja, PLM dapat menghubungkan keduanya. Misalnya, ketika kita memberikan gambar kucing atau dan teks ya, seekor kucing sedang tidur, model dapat memahami bahwa teks tersebut sesuai dengan gambar. Teknologi ini menjadi dasar berbagai aplikasi seperti pembuatan deskripsi gambar otomatis, pencarian gambar menggunakan data-data, dan chatbot yang bisa melihat gambar. Oke, kemudian ide inti VLM ya. Ide inti dari Vision Language Model adalah mengubah gambar dan teks menjadi representasi numerik yang disebut embedding. Embedding ini berada dalam ruang representasi yang sama sehingga model dapat mengukur seberapa mirip sebuah gambar dengan sebuah teks jika embedding gambar dan teks berdekatan. Artinya keduanya memiliki makna yang sama. Konsep ini memungkinkan komputer melakukan pencocokan antara gambar dan kalimat tanpa harus diprogram secara manual. Oke, kemudian arsitektur dalam VLM. Secara umum VLM menjadi dua bagian utama. Pertama adalah image encoder yang bertugas membaca gambar dan menghasilkan embedding visual. Model modern sering menggunakan Vision Transformer atau VIT. Kedua adalah text encoder yang membaca kalimat menggunakan arsitektur transformer, mirip seperti model bahasa besar. Setelah kedua embedding dihasilkan, model menghitung tingkat kemiripan menggunakan uh, Cousin Similarity. Nilai kemiripan yang tinggi berarti gambar dan teks cocok satu sama lain. Eh, Oke, kemudian bagaimana data diproses ya? Saat gambar masuk ke sistem, gambar dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau patch, lalu diproses oleh Vision Transformer. Teks juga dipecah menjadi token seperti kata atau subkata. Encoder visual dan encoder teks menghasilkan embedding masing-masing. Setelah itu, model membandingkan embedding tersebut untuk menentukan hubungan antara gambar dan teks. Proses ini memungkinkan model bekerja pada jutaan pasangan gambar teks. Oke, next yaitu training VLM. Kebanyakan VLM dilatih menggunakan constructive learning. Model diberi banyak pasangan gambar dan teks dari internet. Jika gambar dan teks cocok, embedding keduanya didekatkan. Jika tidak cocok, embedding dijauhkan. Dengan cara ini model belajar hubungan antara objek visual dan kata-kata secara otomatis tanpa label manual yang sangat banyak. Oke, kemudian case study untuk Clip. Oke, salah satu contoh VLM yang terkenal adalah Clip, singkatan dari Constructive Language Image Pre-training, yaitu dikembangkan oleh OpenAI. Clip dilatih menggunakan sekitar 400 juta pasang gambar dan teks yang dikumpulkan dari internet karena jumlah datanya sangat besar. Clip bisa mengenali banyak objek, aktivitas, dan konsep tanpa pelatihan khusus untuk setiap tugas. Misalnya kita contoh penggunaan klip ya. Misalnya kita memiliki beberapa gambar dan memberikan prompt teks seperti a cat, a dog, atau a car. Klip akan menghitung embedding untuk setiap teks dan setiap gambar lalu memilih pasangan dengan kemiripan tertinggi. Kemampuan ini disebut zero shot classification karena model dapat melakukan klasifikasi tanpa dilatih ulang untuk kategori tertentu.
eh, Kemudian aplikasi dunia nyata. Teknologi seperti Clip digunakan dalam berbagai aplikasi nyata. Mesin pencari atau search engine dapat menemukan gambar berdasarkan deskripsi teks. Platform media sosial dapat membantu mendeteksi konten yang melanggar aturan. Sistem aksesibilitas dapat membuat deskripsi gambar atau penggunaan tunanetra. Aplikasi galeri foto juga dapat mengelompokkan foto berdasarkan isi tanpa penandaan manual. VLM juga memiliki potensi besar ya, karena memungkinkan AI memahami dunia visual dan bahasa secara bersamaan. Teknologi ini dapat meningkatkan asisten virtual, membantu pendidikan, kesehatan, dan robotika. Namun ada beberapa tantangan penting. Dalam internet, data internet itu mengandung bias ya, sehingga model bisa menghasilkan prediksi yang tidak adil. Penggunaan gambar juga menimbulkan masalah privacy. Selain itu, model kadang salah memahami konteks gambar dan membutuhkan komputasi yang sangat besar untuk dilatih. Terakhir kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Vision Language Model adalah teknologi AI yang menghubungkan informasi, visual, dan bahasa dalam satu sistem. Model ini bekerja dengan mengubah gambar dan teks menjadi embedding yang dapat dibandingkan. Contoh seperti klip menunjukkan bahwa AI dapat memahami banyak konsep visual hanya dari data gambar, teks dalam jumlah besar. Eh, saya percaya teknologi ini akan menjadi bagian penting dari masa depan AI, tetapi pengembangannya dapat bertanggung jawab tetap diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Sekian itu saja eh, dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.